Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jadi walaupun udah bangun gedung, usahanya di mana-mana, tetapi memang karena orang baik, nggak pernah ngelayap kayak Om Jen. Jadi podiumnya bagus, gedungnya bagus, tiang liftnya segede jurik ini masih. Kecil. Lagi. Karena Pak Joni Silaban belum tahu mic yang biasa Om Jen bernyanyi sebelum jadi bupati. Tepuk tangan semuanya ya. Pak Bupati, Pak jajaran, Pak yang mewakili Dandim, Kajari, Kapolres, dan semua tamu undangan yang hadir di sini, teman-teman dari DPRD Kabupaten Purwakarta. Ya, Purwakarta itu daerah yang dari dulu mengalami perkembangan yang relatif baik. Salah satu kelemahan di Purwakarta itu dulu tidak ada gedung yang representatif orang untuk melakukan kegiatan dengan jumlah di atas 500. Sehingga karena baiknya Pak Silaban, uangnya tidak dipakai kawin lagi. Dan tidak dipakai nyawer kalau malam-malam sambil minum wine gitu kan. Akhirnya terkumpul, jadilah gedung yang representatif ini bernama Artamoa. Agar Pak Silaban kelihatan Sundanya, nanti jangan gedung lah, Balai Artamoa. Insya Allah laku Pak dan sudah ngantri. Dan kemudian juga kan gedung Keresidenan tidak lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan komersial karena kita akan menata kegiatan yang lain. Kemudian saya matanya selalu lihat Purwakarta kalau lewat. Ya dibanding beberapa tahun yang lalu sekarang sudah jauh lebih bersih. Saya sepanjang dari Jatiluhur saya lihat terus saja. Tadi saya menemukan beberapa kelemahan. Satu, di depan SMP yang dekat Semea itu masih kotor. Itu SMP berapa? Lupa. Yang kedua, masih ada bambu yang berserakan di pinggir jalan yang di tukang itu, tukang bikin papan nama bambu. Dan trotoarnya masih trotoar zaman Deddy Mulyadi 15 tahun yang lalu. Semoga karena ada gedung baru, wajar dong kalau bupatinya juga bikin trotoar yang baik lah di sini. Karena ini wajah. Kenapa wajah itu penting? Setiap orang menilai orang tuh lihat wajahnya dulu. Betul nggak Bu? Kalau ketemu gadis cantik ya wajahnya dulu. Kan tidak mungkin pantatnya, enggak lah, wajahnya dulu. Karena ini wajahnya, maka saya menginginkan wajah Purwakarta makin hari makin cerah. Secerah pemilik Artamoa. Tahun ini kan jalan yang itu terbangun kan, yang dari Gambringin sampai Cepla. Kemudian yang berikutnya memang jadi pemimpin yang ingin daerahnya maju harus siap dibully. Saya katakan sekali lagi, jadi pemimpin yang ingin daerahnya maju harus siap dibully. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau daerahnya maju. Banyak orang yang pengen daerahnya kumuh. Kenapa? Karena dia hidup dari kekumuhan. Banyak orang yang pengen daerahnya penuh dengan premanisme. Kenapa? Karena dia hidup dari jasa premanisme. Banyak daerah yang ingin daerahnya penuh dengan kemacetan karena dia hidup dari kemacetan. Nah, yang kita diajarin oleh Tuhan adalah hidup dari kebaikan, hidup dari suasana yang bersih, hidup dari suasana yang tertib, hidup dari suasana yang nyaman, hidup dari suasana yang indah. Itulah mencari kehidupan di dalam surga. Karena di dalam surga itu adalah keteraturan, kebersihan, keindahan, wajah yang selalu tersenyum, air yang jernih, ikan yang berenang, udara bersih, matahari yang tidak menyengat, buah-buahan yang ranum berwarna-warni, bunga-bunga mekar di taman, pohon yang tinggi menjulang, kemudian gunung-gunung yang indah, samudra yang
lautan yang luas, yang indah. Itu surga gambarannya. Agama manapun pasti gambaran surga itu. Maka kita ciptakan di Jawa Barat ini, di Purwakarta ini, kita hidup mencari rezeki di tanah surga. Maka surga harus hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam hati tanpa kebencian, hadir dalam hati tanpa kedengkian. Kalau orang dengki, Bapak bikin gedung ini ceritanya beda, Pak. Ini menyebarin agama HKBP kayaknya. Pasti begitu. Awas jangan sewa gedung itu, nanti pulangnya masuk Kristen. Pasti begitu. Nah itu. Tetapi mari kita gunakan. Untuk itu saya selalu mempelopori selama memimpin ini adalah ingin Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga, diciptakan saat Tuhan tersenyum tuh betul-betul terwujud. Karena ini betul-betul terwujud ya. Kalau gubernurnya segala diurusin, kenapa gubernur segala diurusin? Karena nggak ada yang ngurusin. Kenapa Kang Deddy sampai ngurusin mindahin tukang tambal ban? Karena nggak ada yang ngurusin. Nyuruh camat nggak ada yang nurut. Kenapa? Karena harus pakai biaya. Tambal ban boleh harus. Kenapa? Ada mobil bocor. Tapi gimana caranya tambal ban ini